Praktikum K3 Manufaktur PT Sepatu Bata Purwakarta. Profil perusahaan. Perusahaan Sepatu Bata adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang memproduksi sepatu kulit, sepatu kain, sepatu olahraga, sandal, dan sepatu khusus untuk industri dan impor, serta menjadi distributor sepatu. PT Sepatu Bata Purwakarta terletak di Jalan Raya Cibening Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Skema proses produksi pada PT Sepatu Bata. Yang pertama adalah pembuatan sol sepatu. Selanjutnya adalah proses penjahitan pembuatan upper. Yang ketiga adalah penyatuan upper atas dan sol bawah. Yang keempat adalah tahap injeksi penyuntikan lelehan PVC kepada sol. Yang kelima adalah pembersihan sepatu dari sisa tahap injeksi. Yang keenam adalah pemberian lem pada bagian dalam sepatu. Yang ketujuh adalah memasukkan bagian insole sepatu dan pengecekan sepatu. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Identifikasi bahaya dan analisa risiko pada PT Sepatu Bata Purwakarta. Faktor bahaya fisika. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor bahaya fisika. Faktor bahaya fisika yang berada di PT Sepatu Bata Tbk Purwakarta yaitu ada 4, yaitu faktor bahaya fisika yang disebabkan oleh panas, getaran, bising, dan pencahayaan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu faktor bahaya fisika yang berada di PT Sepatu Bata Purwakarta. Yang pertama itu bahaya panas. Uraian bahayanya adalah yaitu pada saat pekerja melakukan proses pelelehan pada PVC dengan suhu 150 sampai 160 derajat, dan bahaya yang ditimbulkan yaitu mempercepat dehidrasi sehingga terjadi kelelahan pada pekerja dan menurunkan performa pekerja. Yang kedua yaitu kebisingan. Kebisingan terjadi pada proses mesin injeksi sehingga menimbulkan bahaya yaitu gangguan pendengaran dan komunikasi pada pekerja. Yang ketiga yaitu getaran. Pekerja terpapar getaran oleh mesin jahit yang dijalankan oleh pekerja. Bahaya yang ditimbulkan yaitu pekerja dapat mengalami hand-arm vibration. Yang keempat yaitu pencahayaan. Pada saat proses penyortiran sepatu diperlukan cahaya yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Bahaya yang ditimbulkan yaitu mata cepat lelah dan barang cacat pada saat penyortiran masuk ke dalam bank mata. Faktor bahaya kimia. Selanjutnya adalah faktor bahaya kimia. Yang pertama ada debu, butiran campuran PVC resin dan bahan kimia pada pembuatan sol sepatu. Dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan pernafasan. Yang kedua ada butiran yang dihasilkan dari mesin blower. Terdapat sisa bahan yang tidak terolah dengan sempurna sehingga menjadi debu di sekitar mesin. Dampak yang ditimbulkan yaitu batuk dan gangguan pernafasan. Lalu yang ketiga, pekerja terpapar debu pada proses pembuatan upper. Dampak yang ditimbulkan yaitu batuk dan gangguan pernafasan. Lalu ada faktor bahaya yang kedua yaitu bahan PVC. Pekerja terpapar uap, bau, atau gas klorin yang terkandung dalam PVC yang dilelehkan pada suhu 150 hingga 160 derajat Celcius
Maka dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan atau iritasi saluran pernapasan. Lalu yang terakhir adalah bau dan kandungan kimia yang terkandung dalam lem. Bahaya bau lem ketika memasang insol sepatu ke dalam sepatu. Dampak yang ditimbulkan yaitu iritasi kulit dan gangguan pernafasan. Faktor bahaya ergonomi. Jadi, apa aja sih faktor bahaya ergonominya? Pertama, yaitu adalah posisi kerja. Uraian bahayanya yaitu adalah posisi pekerja yang tidak ergonomis atau membungkuk pada saat menjahit. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini yaitu adalah pekerja yang mudah lelah dan juga dapat mengakibatkan low back pain atau gangguan punggung pada pekerja. Selanjutnya yaitu adalah gerakan berulang pada saat pekerja meraih bagian upper yang diletakkan di atas mesin. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini yaitu adalah keluhan gangguan muskuloskeletal. Berikutnya adalah gerakan tubuh yang berdiri terus-menerus dan gerakan memutar pada saat memindahkan barang ke dalam kotak. Hal ini dapat berakibat pada kelelahan dan gangguan muskuloskeletal pada pekerja. Dan yang terakhir yaitu adalah postur tubuh pekerja yang sedikit membungkuk dan melakukan gerakan tersebut berulang pada saat memasang insol ke dalam sepatu. Dampak yang ditimbulkan yaitu adalah keluhan pada sistem muskuloskeletal pada pekerja dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya pada pekerja. Dan faktor bahaya ergonomi yang kedua yaitu adalah beban kerja. Uraian bahayanya adalah beban kerja fisik yang berlebih saat memutar mesin injeksi. Dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya kelelahan kerja karena pembebanan fisik yang berkesinambungan. Faktor bahaya mekanik. Ada beberapa uraian bahaya. Yang pertama yaitu jarum yang bergerak di sekitar jari pekerja yang beresiko pekerja terkena jarum tersebut. Dampak yang ditimbulkannya yaitu dapat mengakibatkan luka pada jari pekerja. Kemudian faktor bahaya yang kedua yaitu listrik pada mesin jahit yang dapat mengakibatkan pekerja tersengat listrik. Dampak yang ditimbulkannya yaitu pekerja dapat tersengat listrik yang bisa membahayakan jantung dan sistem syaraf lainnya. Kemudian faktor bahaya yang ketiga, pada saat memasang bagian atas atau upper ke dalam cetakan lasting, kemudian mengencangkan tali dan memukul-mukul upper agar pas dengan cetakan. Dampak yang bisa ditimbulkan yaitu tergores tali, tertusuk alat runcing yang digunakan untuk mengencangkan tali, terpukul pada saat mengencangkan bagian upper ke cetakan. Faktor bahaya yang selanjutnya yaitu pada pengoperasian mesin menggunakan tenaga manusia, terutama penggunaan tangan apabila terjadi human error atau kelalaian bisa menyebabkan tangan cedera seperti terjepit mesin. Dampak yang ditimbulkannya yaitu cedera pada tangan atau terjepit mesin, proses produksi terhambat, dan kehilangan jam kerja. Pengendalian risiko. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian risiko yang ada di proses produksi sepatu bata. Yang pertama, pengendalian risiko tingkat rendah. Contohnya pada proses injeksi. Pekerja terpapar suhu panas akibat proses pelelehan PVC pada suhu 150-160 derajat Celcius. Untuk langkah pengendaliannya, yang pertama, engineering control, yaitu dengan melakukan rekayasa mesin yang tertutup untuk mengurangi panas yang menyebar, dan sistem ventilasi yang memadai sehingga sirkulasi udara baik. Lalu yang kedua, administratif control, yaitu penyediaan air minum untuk mengurangi dehidrasi. Kemudian yang kedua, pengendalian risiko tingkat sedang, contohnya pada proses penjahitan. Tangan pekerja terpapar getaran yang berasal dari mesin jahit. Untuk langkah pengendaliannya, yang pertama, substitusi, yaitu menggunakan mesin jahit yang rendah getarannya. Yang kedua, engineering control, yaitu memodifikasi dengan memasang alat peredam getaran untuk mesin jahit. Lalu yang ketiga, administrasi kontrol, yaitu mengatur shift kerja. Lalu yang keempat, APD, yaitu pekerja menggunakan sarung tangan untuk meredam getaran. Lalu yang terakhir, pengendalian risiko tingkat tinggi, contohnya pada proses pembersihan. Penggunaan cutter sebagai media melakukan pekerjaan dapat membahayakan pekerja jika pekerja kurang berhati-hati dan konsentrasi. Untuk langkah pengendaliannya, yang pertama administratif, yaitu pembuatan SOP penggunaan APD. Lalu
yang kedua PPE, yaitu penyediaan APD berupa sarung tangan. Izin kerja. Kali ini akan membahas tentang permit to work atau izin kerja. Izin kerja ini merupakan suatu dokumen atau dokumen tulis yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi atau berpotensi membahayakan pekerja. Nah, pada proses produksi di PT Sepatu Bata ini memiliki dua work permit. Yang pertama ada hot work permit dan juga electrical work permit. Untuk hot work permit ini digunakan pada proses produksi yang berkaitan dengan panas, nyala api maupun lonjakan listrik, sehingga diperlukan izin kerja panas. Selanjutnya ada electrical work permit. Untuk electrical work permit ini digunakan pada proses produksi yang berkaitan dengan kelistrikan yang berbahaya pada pekerja, memiliki potensi bahayanya itu seperti sengatan listrik dan lain sebagainya, maka diperlukan izin kerja kelistrikan. Peraturan perundang-undangan nomor K3 ada standar nasional maupun standar internasional. Untuk standar nasionalnya ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Yang ketiga ada Permendak Trans nomor 5 tahun 1985 tentang pesawat angkatan udara. Yang keempat ada Permendak Trans nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan. Dan yang terakhir ada Permendak Trans nomor 75 tahun 2002 tentang pemberlakuan SNI 2000 di tempat kerja. Untuk standar internasionalnya ada ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan dan ada ISO 45001 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen K3 pada PT Sepatu Bata Purwakarta. Proses pembuatan sepatu yang berada di PT Sepatu Bata Purwakarta Tbk yang memiliki resiko paling tinggi yaitu pada proses pembuatan sepatu oleh cutter dengan nilai keparahan yaitu 3 dan nilai kekerapan 5 sehingga menghasilkan nilai 15 yaitu perkalian antara nilai kekerapan dan keparahan. Oleh karena itu perlu adanya manajemen K3 untuk mengurangi resiko bahaya tersebut dengan manajemen K3 Plan Do Check Action, yaitu sebuah program untuk mengurangi resiko bahaya tersebut. Program yang pertama yaitu melakukan komunikasi K3 dengan para pekerja, yaitu dengan memberikan arahan penggunaan peralatan kerja yang benar, inspeksi peralatan agar tetap baik digunakan oleh pekerja. Yang kedua yaitu pembuatan standar operasional prosedur tentang penggunaan alat pelindung diri di lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu penyediaan alat keselamatan atau alat pelindung diri bagi para pekerja dengan standar yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Manajemen lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen lingkungan. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Untuk poin yang pertama adalah mengenai limbah yang dihasilkan oleh perusahaan sepatu. Adapun limbah-limbah tersebut adalah yang pertama limbah karing bahan atau PVC, yang kedua limbah kanvas bahan upper sepatu, yang ketiga ada limbah sol sepatu, dan yang keempat adalah limbah plastik. Untuk poin yang kedua yang akan saya jabarkan yaitu mengenai efek lingkungan. Untuk yang pertama adalah sampah karung. Nah, sampah karung ini tidak baik dibakar karena akan menghasilkan gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga membahayakan manusia maupun lingkungan sekitar. Namun sampah karung ini juga tidak dapat dikubur teman-teman, karena di dalam tanah pun juga akan mencemari tanah nantinya dan juga air tanah pun juga ikut tercemar. Untuk efek lingkungan dari limbah yang kedua yaitu adalah limbah kanvas. Limbah ini sulit menyatu dengan lingkungan alam karena limbah sisa potongan kain akan sulit hancur meskipun sudah bertahun-tahun lamanya. Terlebih lagi jika kain itu terbuat dari bahan yang sintetis dan bukan dari zat alami. Efek lingkungan selanjutnya adalah mengenai limbah PVC. Limbah PVC ini memiliki sifat fisik yang baik dan dapat didaur ulang. PVC atau polyvinyl chloride merupakan plastik yang mudah untuk dibentuk karena PVC memiliki sifat relatif tahan terhadap sinar matahari dan juga cuaca. Limbah ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah terurai dan mengandung bahaya. Nah, untuk limbah selanjutnya yang memiliki efek terhadap lingkungan adalah sampah plastik. Nah, sampah
sampah plastik ini tidak baik jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia. Dan jika masih ditimbun dalam tanah, maka akan mencemari tanah dan juga air tanah. Poin ketiga yang akan saya bahas adalah mengenai program pengelolaan lingkungan. Nah, program pengelolaan lingkungan sendiri merupakan sebuah upaya pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mewujudkan manajemen lingkungan yang baik, maka digunakan konsep Plan, Do, Check, dan Action atau PDCA pada standar ISO 14001. Konsep PDCA menjadi pedoman bagi perusahaan untuk proses perbaikan yang terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai Plan, Do, Check, Action dari salah satu limbah yang dihasilkan dari proses produksi PT Sepatu Bata. Untuk salah satu limbah tersebut adalah limbah karung bahan atau PVC. Untuk poin yang pertama adalah plan. Di sini kami memiliki dua poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai identifikasi dampak lingkungan dan yang kedua mengenai tujuan sasaran dan program. Untuk identifikasi dampak lingkungan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sampah karung ini tidak baik dibakar karena akan menghasilkan gas yang membahayakan manusia dan juga lingkungan sekitar, dan tidak baik juga bila dikubur karena akan mencemari tanah dan juga air tanah. Nah, untuk tujuan sasaran dan program sendiri, tujuannya untuk mengurangi jumlah limbah padat, khususnya limbah karung. Selain itu, diharapkan limbah karung tidak membahayakan lingkungan dan dapat menjadi barang baru yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Untuk yang kedua adalah sasaran. Untuk sasarannya sendiri adalah terciptanya lingkungan perusahaan yang bebas limbah dan tidak membahayakan lingkungan sekitar perusahaan. Untuk program sendiri, di sini kami memilih untuk pengelolaan limbah karung ini dapat diberikan kepada pihak ketiga yang dapat menjadikan sebagai barang baru yang lebih bermanfaat atau dapat digunakan kembali oleh perusahaan sebagai wadah atau tempat menyimpan bahan-bahan yang tercecer atau PDCA. Selanjutnya adalah Do, yang merupakan tahap implementasi program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam tahap Do ini meliputi yang pertama sumber daya tanggung jawab wewenang, yang kedua edukasi dan pelatihan, yang ketiga komunikasi, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima adalah adanya kesiagaan dan sistem tanggap darurat akibat bahaya proses pengelolaan limbah karung atau proses daur ulang limbah karung. Nah, untuk sumber daya sendiri adalah sumber daya manusia sebagai pengrajin dan penanggung jawab ada 10 orang. Pengrajin berasal dari pihak ketiga yang dapat mendaur ulang karung menjadi barang baru. Dan tanggung jawab wewenang sendiri, pengrajin bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan limbah karung serta mengembangkan strategi manajemen pemasaran seperti meliputi melihat pasaran barang yang sedang diminati oleh masyarakat yang dapat dibuat dari karung bekas atau PVC. Untuk poin yang kedua mengenai edukasi dan pelatihan, dilakukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas pengrajin untuk menghasilkan barang baru yang bernilai dari segi ekonomis maupun fungsional. Yang ketiga adalah komunikasi, yaitu menetapkan proses komunikasi internal dan juga eksternal. Yang keempat, masalah dokumentasi, melakukan pendokumentasian dan pengendalian dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan limbah karung yang dapat digunakan sebagai tinjauan manajemen guna perbaikan yang berkelanjutan. Untuk poin yang kelima masih sama mengenai adanya kesiagaan dan sistem tanggap darurat akibat dari. Nah, untuk cek sendiri di sini dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan observasi lapangan, yaitu pasaran barang yang sedang diminati atau barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dibuat dari bahan karung. Yang kedua, melakukan pemeriksaan hasil daur ulang yang dihasilkan tiap periode limbah karung diberikan kepada pihak ketiga, yaitu memastikan jumlah limbah baru yang dihasilkan dan lain-lain. Poin yang ketiga adalah melakukan audit internal secara berkala untuk memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran, pernyataan, peraturan perundang-undang, dan ketentuan lain. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dari proses pengelolaan limbah karung atau daur ulang. Nah, untuk poin PDCA yang terakhir yaitu mengenai action. Action merupakan melakukan tindakan perbaikan untuk menyempurnakan program atau perencanaan pengelolaan limbah. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu saat daur ulang menjadi barang baru, ditemukan limbah baru dari hasil daur ulang tersebut.
Hal ini perlu dilakukan beberapa tindakan perbaikan seperti perencanaan atau desain yang matang sebelum daur ulang dilakukan kembali. Selain itu, pihak perusahaan dapat menggunakan kembali karung untuk keperluan barang-barang di perusahaan yang dapat disimpan di gudang maupun tempat penyimpanan sementara limbah.